Halo kawan semua, selamat datang di channel Huda Al-Hakim, channel yang membahas teknik, engineering, dan segala tools yang bermanfaat untuk mempermudah kehidupan kita, pekerjaan kita. Dan untuk kawan semua yang baru bergabung, baru menonton channel saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Di sesi kali ini kita akan membahas Microsoft Excel dengan tema laporan kas ya. Jadi kita mencoba membuat laporan kas. Dan disclaimer-nya, jadi kawan semua yang melakukan bisnis, praktisi bisnis, atau pengadaan atau pekerjaan apapun yang membutuhkan pelaporan dan pencatatan, laporan kas ini jadi salah satu keperluan yang prioritas dan harus ada. Ya minimal laporan kas itu harus ada uang masuk dan uang keluar ya. Ini saya buat contohnya seperti ini ya. Jadi nanti kita akan mencoba membuat seperti ini ya. Di Microsoft Excel kita punya data, jadi ada uraian pekerjaannya, kemudian ada uang masuk, uang keluar, dan tentunya saldonya. Nah, ini laporan kas sangat sederhana ya. Mungkin teman-teman berapa kali melihat contoh laporan kas yang sudah terintegrasi online dengan aplikasi ya. Jadi itu memang advance-nya ya, tapi basic-nya tidak jauh dari pencatatan yang seperti ini. Ya, jadi kita langsung mulai saja, kita buat ya. Ini contoh yang nanti akan kita punya ya. Jadi kita buat saja biar cepat, kita copy datanya dari sini ya. Kita copy, kita buat di sheet selanjutnya. Kita taruh di sini ya, di kolom B ya. Jadi kita ambil saja datanya langsung dari sini. Nah, tanggalnya kita format agar menjadi format tanggal ya. Short date. Kemudian nilainya saya copy langsung saja ya dari sini ya. Ya nanti teman-teman bisa mencoba sendiri dengan data yang kawan-kawan punya kalau mau bereksplor lebih lanjut ya. Cuman ini untuk contoh ya, jadi biar sederhana saya akan pakai yang sudah saya siapkan. Kemudian untuk format number di sini agar lebih mudah dibaca ya, kita akan blok dulu semua di sini ya. Terus kita pilih koma style saja. Oke, terus kita lebarkan semua kolomnya agar pas ya. Untuk contohnya ya saya buat biar berbeda ya. Kita tambahkan lagi ya datanya ya. Jadi kita asumsikan ada dana kerja yang kedua ya. Jadi ada 40 juta. Kemudian tanggalnya kita lanjutkan saja ya. Terus kita copy saja mungkin dari sini untuk biayanya ya. Oke. Kita hapus aja yang bawah. Nah, terus kita lanjutkan ya. Jadi biar lebih rapi, mungkin kita buat dulu tabelnya ya. Kita bisa buat tabel itu langsung dari fitur insert ini ya, tabel ya. Tabel ini sama juga ada di home ya. Ini format as table itu akan dengan cepat ya langsung menjadi format tabel ya. Contoh seperti ini. Nah, range-nya kita pilih dulu agar semuanya sudah masuk di dalam range-nya ini. Tuh, atau cara manual ya, silahkan nanti teman-teman nyaman yang mana ya. Saya Ctrl Z ya. Dan kalau manual kita buat seperti ini ya. Terus misalnya kita warna menjadi warna oranye kuning ya. Oke, jadi kita sudah punya untuk laporan kas ini ada tanggal, uraian, uang masuk dan uang keluar ya. Kita coba di atasnya kita kasih judul ya. Laporan kas. Ya, mungkin di sini pekerjaan bangunan ya. Karena di sini keperluannya penggunaan material-material ya. Di sini ada pasir, kerikil, semen gitu ya. Ada upah pekerja ya. Kita asumsikan ini datanya pekerjaan bangunan. Mungkin pekerjaan bangunan jalan kampung gitu ya. Hapus row aja. Nah, terus selanjutnya kita sudah punya uang masuk, uang keluar ya. Kita copy saja satu baris di sini biar kita nanti jadikan saldo. Nah, saldo ini kita bisa rumus ya dengan sama dengan ya uang masuk dikurang uang keluar gitu ya. Kemudian di row yang selanjutnya ya, kalau ada uang masuk dan uang keluar harusnya nanti ditambahkan lagi dengan row sebelumnya ya, jadi saldo sebelumnya. Nah, kita copy langsung ke bawah seperti ini ya, bisa Ctrl V atau kita bisa double klik titik yang ada di ujung sini. Ya, kemudian kita tambahkan satu baris lagi di sini. Misalnya adalah total. Oke, jadi kita bisa buat rumus di sini ya. Totalnya adalah untuk total uang masuk kita blok dulu dengan sum dari range ini ya, dari baris pertama tabel ini kita enter. Atau kalau mau lebih cepat kita bisa pakai fungsi auto sum ya. Kita blok dulu di sini ya. Kemudian kita pilih auto sum. Nah, otomatis dia akan menjumlahkan nilai di sini. Di sini
kita rumus ya. Jadi kalau saldo ini di akhir rumus uang masuk dikurang uang keluar. Oke, jadi kita punya total di sini. Nah, kawan semua, mungkin biar tampilan view-nya lebih nyaman, kita buat saja view-nya kita freeze ya, agar nanti baris atau row 1 sampai 4 dia bisa tetap di atas ya. Kita pilih freeze pane. Jadi kita sudah punya di sini ada laporan kas ya. Kita bisa tahu pencatatannya ya, setiap uang masuk dan uang keluar. Sebenarnya kan pertanyaannya kenapa kita harus mencatat manual gitu ya. Ya kalau sekarang kita perlu mencatat manual itu terkadang banking kita juga tidak satu rekening ya. Jadi untuk compile datanya kita harus gabungkan jadi satu. Atau selain dari bank kita juga ada pembayaran yang harus tunai gitu ya. Contohnya mungkin upah pekerja ya untuk tukang-tukang gitu ya. Mereka biasanya nggak semuanya mau pembayaran via transfer ya. Kadang ada yang minta langsung uang kas. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Nah, jadi laporan kas ini ya sebenarnya untuk laporan sederhana seperti ini saja sudah cukup. Ini tergantung kebutuhan teman-teman ya. Kita bisa buat yang lebih kompleks ya. Misalnya kita buat pos ya, pos pekerjaan ya. Saya tambahkan satu kolom di sini ya. Kita tambahkan. Jadi pos ini ya bisa sebagai pos untuk pencatatan akuntansi ya, atau disesuaikan saja dengan kebutuhannya masing-masing ya. Nah, misalnya di sini saya buat uang masuk ya untuk setiap dana masuk. Nah, pos ini nanti intinya kita bisa mensederhanakan kompleksitas data ya, agar hanya beberapa jenis data ya. Intinya dengan pos ini kita ingin mempermudah. Jadi kita kategorikan beberapa data yang bisa kita jadikan satu kategori. Nah, misalnya contoh BBM ini untuk pekerjaan persiapan. Dan yang seperti ini material gitu ya. Tiket mungkin pekerjaan persiapan. Nah, ini mungkin posnya beda untuk upah pekerja. Kita buat upah gitu ya. Ini material juga, material ya. Kemudian untuk tiket pekerjaan persiapan. Ini upah pekerja ya, di sini material lagi. Ini material lagi, ini pekerjaan persiapan lagi, ini upah. Kemudian ini material upah. Oke, jadi kita punya beberapa kategori. Mudahnya kita buat filter ya. Jadi kita blok dulu datanya, kemudian kita pilih filter ya. Jadi di sini posnya kita bisa tahu ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 pos yang kita buat di sini. Atau sebenarnya kita juga bisa pakai pivot ya kawan-kawan ya. Jadi pivot ini mungkin lebih kompleks ya, dan saya punya pembahasannya khusus untuk pivot ya. Mungkin saya buat card ya. Nanti silahkan kawan-kawan mampir di konten yang membahas tentang pivot untuk pembahasan yang lebih detail. Tapi di sini saya pakai data sederhana saja ya, karena ingin tahu ada beberapa jenis pos ya. Jadi untuk lihat jenis kategorinya kita dengan pivot ya. Nah, pastikan range-nya sudah semua ya. Kemudian kita pilih existing worksheet ya. Kita pilih datanya ada di sini. Oke ya. Jadi kita bisa buka, lihat ada berapa jenis pos dengan seperti ini. Nah, kalau pivot kita bisa langsung nahu totalnya ya, uang masuk ya, kita masukkan ke dalam values di sini, drag and drop ya, kemudian ada uang keluar. Ya, kita bisa tahu langsung jumlahnya seperti ini. Nah, untuk tampilan pivotnya kita bisa rubah ya dengan bentuk yang lain ya, atau kita mau buat manual juga bisa. Kita buat dulu misalnya seperti ini. Kita buat yang manual dari bordernya. Ya, atau kalau kawan-kawan kesusahan, ya kita bisa buat manual ya, karena intinya kan kita pengen mencari dari total per pos ini ya. Ya sebenarnya kan ini bisa kita ganti langsung ya, pos gitu ya. Ya, kalau kita pakai datanya manual, ya kita misalnya kawan-kawan kesusahan untuk menggunakan pivot ya, kita bisa hapus saja pivotnya ya, tapi kita dapatkan kategorinya saja ya, karena kita pengen tahu posnya. Kita hapus. Nah, kemudian untuk menjumlahkan nilai ini ya, kita bisa copy dulu title-nya. Kemudian menggunakan formula sum if ya. Setelah sum if kita pilih range kategorinya ya, ada di sini posnya. Kemudian kita pilih kriterianya.
Kriterianya ada di samping sini ya. Kemudian kita titik koma ya. Titik koma atau koma disesuaikan dengan tanda yang ada di komputer kalian ya. Jadi kawan-kawan bisa lihat di sini biasanya ada muncul panduan formulanya. Ini titik koma atau koma di sini. Kita pilih sum range-nya, kita jumlahkan untuk range yang mau dijumlahkan. Jadi di sini nanti kita copy ke bawah, kita tambahkan dulu absolute di sini ya. Jadi dengan F4 atau S $. Oke, terus selanjutnya kita juga buat di sini sum if ya. Untuk uang keluar, kita pilih range-nya di sini. Kawan-kawan juga bisa ya, kalau datanya itu satu kolom, jadi kita juga bisa pilih sebenarnya satu kolom seperti ini ya. Kita pilih kolomnya itu langsung dari atas ke bawah. Oke, terus kita pilih kriterianya, dan kita pilih titik koma, sum range-nya ada di uang keluar. Kalau begini, jadi kita membacanya, kita sum if ya, penjumlahan untuk range kriteria yang ada di sini ya, dengan nanti syaratnya itu yang di sini nih, H5 ini kriterianya, kemudian di sini yang dijumlahkan ya. Ini kawan-kawan perlu perhatikan ya, jadi kalau ada kriteria ini di luar tabel misalnya gitu ya, di luar tabel misalnya kita enter dulu di sini ya, kita di bawah sini kita ada catatan material seperti tadi ya. Nah, kemudian di sini ada kita masukkan misalnya 10 juta ya, sorry ada typo ya, dia akan bertambah ya, jadi 40 juta. Jadi kita hapus dulu ya, kemudian kita copy ke bawah. Nah, kemudian agar tampilannya enak kita buat comma style. Oke, terus kita buat lagi tabelnya agar lebih rapi ya. Kemudian di bawahnya nanti untuk totalnya ya. Kita bisa untuk totalnya kita buat sum ke atas ya. Atau buat seperti tadi ya, auto sum ya. Kita blok di sini, kemudian pilih auto sum, atau di sini bisa muncul shortcutnya ya, alt sama dengan ya. Nah, seperti ini kita select range-nya, kemudian alt sama dengan. Nah, untuk saldo sama dengan uang masuk dikurang uang keluar. Kita ketemu di sini rekap dari data uang kas yang sudah dikategorikan menjadi pos ya. Ada pos material, pos persiapan, kemudian uang masuk atau upah. Ya, jadi ini laporan kas ya. Ini catatan uang kas yang singkat dan sederhana. Jangan lupa kawan semua yang punya keperluan untuk bisnis ya, untuk pengadaan, untuk pekerjaan yang perlu adanya pencatatan atau pelaporan keuangan ya, jadi harus membuat laporan kas. Nah, ini adalah contoh laporan kas yang simple ya, yang singkat, sederhana. Mungkin nanti kalau ada waktu untuk membahas yang lebih advance ya, kita bisa di sesi yang lain. Oke, di sesi ini kita cukupkan, itu saja yang bisa kita bahas. Jangan lupa beri jempol dan komen di bawah untuk request materi atau pembahasan yang lain yang kawan-kawan ingin saya bahas, dan subscribe agar tidak tertinggal konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di sesi yang lain. Have a nice day and see you later.